Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Kalau kemarin di videonya Idrus Romli mengatakan bahwa yang menolak nasab Ba'alawi ini tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, maka pada malam hari ini saya katakan Idrus Romli ini tidak berakhlak terhadap Nabi Muhammad SAW karena membela nasabnya para habaib Bani Ba'alawi. Kenapa saya mengatakan bahwa Idrus Romli tidak berakhlak terhadap Nabi Muhammad SAW karena bila nasab Ba'alawi? Karena ada beberapa alasan tentunya. Yang pertama, bahwa nasabnya para habaib Bani Ba'alawi ini secara kajian pustaka dan didukung dengan tes DNA terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika ada kitab yang dibacakan oleh Idrus Romli yang memberikan penjelasan bahwa Ba'alawi ini termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, itu adalah kitab zaman ke-9. Referensi kitab yang digunakan oleh Idrus Romli misalkan Tabaqatul Khawas, kemudian Al-Jauhar, kemudian Al-Burqah, ya. Ini terbukti tertolak dengan kitab yang lebih tua. Kitab nasab yang lebih tua seperti Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Masdi dan Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya. Dan juga terbukti bahwa Abdullah, ya, Ubaidillah maksud saya, Ubaidillah ini terputus selama 550 tahun. Ya. Sehingga kalau Idrus Romli ini ngeyel membela bahwa habaib atau Bani Ba'alawi ini termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, ini sama saja berbohong, mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Bukan keturunan Nabi, tapi dikatakan keturunan Nabi. Ini kan tidak berakhlak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, jelas ketika secara kajian pustaka dan didukung dengan tes DNA bahwa Bani Ba'alawi, para habaib ini bukan keturunan Nabi, kemudian Idrus Romli ngeyel keturunan Nabi, ini sama saja, ya, menasabkan orang lain ke Nabi. Lah ini padahal dilarang di dalam Al-Quran. Anaknya orang lain, ya, nasabnya disambungkan dengan Idrus Romli misalkan. Bukan anaknya Idrus Romli, tapi dikatakan anaknya Idrus Romli. Bagaimana perasaan Idrus Romli? Ini jelas dilarang di dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya, buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima.
inti dari surat Al-Ahzab ayat 5 ini lebih lengkapnya, bukalah terjemahannya. Ya, inti dari surat Al-Ahzab ayat 5 ini kita dilarang untuk menasabkan ya anak ke orang lain. Jadi bukan ayahnya ya dikatakan ayahnya anak ini. Ini jelas dilarang di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Wes gini aja, main perasaan saja ya. Pak Idrus Romli coba anaknya A dan B saja. Kemudian ada C yang bukan anaknya Idrus Romli, dikatakan bahwa C ini anaknya Idrus Romli. Bagaimana perasaannya Pak Idrus Romli? Nah, bisa dirasakan sendiri. Ya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa bukan keturunan Nabi, tapi dinasabkan ke Nabi Muhammad SAW. Ini jelas tidak berakhlak. Kemudian alasan yang ketiga, saya mengatakan bahwa Idrus Romli ini tidak berakhlak kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan membela nasab Alawi. Ya, karena jelas Idrus Romli ini berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak berbohong? Lah bukan keturunan Nabi, ini dikatakan keturunan Nabi. Ini kan berbohong atas nama Nabi dan berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini dosanya lebih besar daripada berbohong kepada orang lain. Ya, dan orang yang berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW secara sengaja, ya, secara sengaja, ini berarti bersiap-siaplah menjemput tempat tinggalnya di api neraka. Ya, ini sesuai dengan hadis sahih, ya. Anil Mughirati radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Al-Mughirah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, saya mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Bahwasanya berbohong atasku, kata Nabi, itu tidak seperti berbohong atas nama orang lain. Ya, lebih besar dosanya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu al-Bukhari. Barang siapa saja yang berbohong atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja. Dan saya yakin Idrus Romli ini dengan sengaja. Wong kalau membela atau mengkanter Wahabi Salafi ini dengan beberapa kitab kajian yang luar biasa, kelihatan ilmunya, lah kok ketika membela nasab Alawi hanya satu kitab. Ya, ini jelaslah sekelas sekaliber Idrus Romli, ini jelaslah bahwa dia tahu kalau habaib ini bukan keturunan Nabi, tapi dia paksakan ya mengatakan bahwa Bani Ba'alawi, para habaib ini keturunan Nabi. Ini kan dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, maka hendaknya menjemput tempat tinggalnya di api neraka. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jelas dari sini jelas bahwa pernah saya katakan orang yang berilmu ketika membela Bani Ba'alawi, nasabnya habaib, ini mendadak ilmunya hilang. Ya, ilmunya hilang, tidak transparan, tidak berani mengatakan sebenarnya. Dan jelas apa yang saya katakan mulai awal sampai akhir, intinya bahwa Idrus Romli tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW karena membela nasab para habaib, membela nasab Bani Ba'alawi. Artinya apa?
Artinya bahwa habaib itu dikatakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal secara kajian pustaka dan didukung tes DNA terbukti bahwa Bani Ba'alawi, para habaib ini bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.